Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anjani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk pertemuan ke-6 untuk mata kuliah pengantar cloud computing dan rekaman kelas. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis cloud computing. Cloud computing memiliki layanan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Sebelum menggunakan teknologi cloud, akan lebih baik apabila Anda mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang jenis-jenis cloud, sehingga Anda tahu mana jenis cloud yang terbaik dan cocok digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ada tiga jenis layanan cloud yang biasanya paling sering digunakan oleh user. Yang pertama itu ada layanan Software as a Service atau SaaS. Layanan SaaS merupakan layanan cloud yang lebih dulu populer karena SaaS merupakan evolusi dari konsep ASP atau Application Service Provider. Sesuai dengan namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga user tidak perlu mengeluarkan investasi lain, baik untuk in-house development maupun dalam hal pembelian lisensi sebuah software. Dengan cara berlangganan, pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang tersedia oleh penyedia layanan. Karakteristiknya, yang pertama itu dikelola dari lokasi pusat, yang kedua di host di server jauh, yang ketiga dapat diakses melalui internet, dan yang terakhir pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Keuntungan, pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi hanya gadget yang tersambung internet. Kelemahannya, yang pertama itu ada interoperabilitas. Yang kedua itu ada kurangnya dudukan integrasi dan kustomisasi. Yang ketiga kurang kontrol dan keamanan data. Yang keempat itu keterbatasan fitur dan performa. Selanjutnya itu kapan harus menggunakan SaaS? Yang pertama itu ketika sebuah startup atau perusahaan kecil yang membuat apps atau project dengan cepat dan tidak punya waktu untuk masalah server atau perangkat lunak. Yang kedua itu ketika mengerjakan proyek jangka pendek yang membutuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan terjangkau. Yang ketiga itu aplikasi yang tidak terlalu sering dibutuhkan seperti perangkat lunak, pajak. Selanjutnya itu contoh startup yang menggunakan SaaS. Itu saya mencontoh aplikasi Judelio. Yaitu aplikasi salah satu tools berbasis cloud yang menyediakan layanan manajemen pemesanan pembeli dari berbagai situs marketplace, yaitu Judelio. Tidak hanya bisnis online saja, pemilik toko offline juga menggunakan aplikasi karena memadukan data transaksi bisnis online dan offline secara otomatis. Ini contoh tampilan aplikasi Judelio seperti ini. Selanjutnya itu ada Platform as a Service atau PaaS. Platform as a Service atau PaaS, layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh PaaS adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS adalah
membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Selanjutnya itu ada karakteristik. Yang pertama itu ada dibangun di atas teknologi virtualisasi sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kamu. Yang kedua, menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Yang ketiga, dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembang yang sama. Yang keempat, mengintegrasikan layanan web dan basis data. Selanjutnya itu ada keuntungannya. Yang pertama itu mengembangkan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya. Yang kedua dapat diukur. Yang ketiga, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Yang keempat, mengurangi signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Yang kelima, migrasi lebih mudah ke model hybrid. Lalu ada kelemahannya, yaitu fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita. Sehingga kamu harus tetap memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Selanjutnya itu, kapan harus menggunakan PaaS? Ketika kamu ingin merampingkan alur kerja ketika beberapa developer mengerjakan proyek pengembangan yang sama, maka PaaS solusinya. PaaS sangat bermanfaat ketika harus membuat aplikasi khusus. Layanan cloud ini juga dapat sangat mengurangi biaya dan dapat menyederhanakan beberapa tantangan yang muncul jika kamu dapat dengan cepat mengembangkan atau menggunakan aplikasi. Lalu selanjutnya itu ada contoh PaaS. Di contoh PaaS itu ada banyak sekali. Namun di sini saya ambil satu contoh, yaitu Heroku. Heroku sekarang menjadi milik Salesforce dan merupakan contoh PaaS berdasarkan konsep kontainer terkelola. Seperti banyak keuntungan PaaS, ini sangat mandiri dan mengintegrasikan layanan data serta ekosistemnya sendiri yang lengkap. Karena aplikasi sentrisitasnya, Heroku telah mendapatkan reputasi sebagai solusi perusahaan yang kuat. Sebaliknya, ia telah mendapatkan pengikut di kalangan penghobi dan pengembangan produksi. Ini juga membantu karena Heroku cukup ramah pengguna, memungkinkannya menawarkan pengalaman yang lebih efisien. Di sini ada contoh tampilan aplikasi Heroku. Selanjutnya itu ada infrastruktur as a service atau IaaS. Infrastruktur as a service atau IaaS, layanan cloud jenis IaaS pada dasarnya adalah fisik kontak center dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Lalu ada karakteristiknya. Yang pertama itu sumber daya tersedia sebagai layanan. Yang kedua biaya bervariasi tergantung konsumen. Yang ketiga layanan sangat scalable. Yang keempat banyak pengguna di satu perangkat. Yang kelima organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur. Lalu yang terakhir dinamis dan fleksibel. Lalu selanjutnya itu ada keuntungannya. Yang pertama itu ada model cloud computing yang paling fleksibel. Yang kedua, mudah untuk mengotomatiskan penyebaran penyimpanan, jaringan, server, dan kekuatan pemrosesan. Yang ketiga itu pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumen. Yang keempat, klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Lalu yang terakhir, resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Lalu ada pun kelemahannya. Saat kamu menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kamu harus mengurus sendiri OS-nya, seperti keamanan, aplikasi, database, dan lain-lain. Karena kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan.
Kapan harus menggunakan IaaS? Ketika kamu mempunyai startup dan perusahaan kecil IaaS, mungkin solusi terbaik dibanding menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Kamu saja Anda tidak yakin dengan tuntutan aplikasi baru, IaaS menawarkan banyak fleksibilitas dan skalabilitas. Contoh IaaS. Saya mengambil contoh itu aplikasi InMotion Hosting Flex Mental Core. Dengan peluncuran Flex Mental Core, InMotion Hosting telah mendiversifikasikan model bisnis web hosting tradisionalnya menjadi sesuatu yang menarik. Didukung oleh OpenStack, Flex Mental Core memungkinkan pengguna untuk memulai dari kecil untuk dan membangun platform pribadi sesuai permintaan dalam berbagai ukuran dengan cepat. Berikut adalah tampilan aplikasi infrastruktur aplikasi tampilan Flex Mental Core seperti kata-kata lain. Uh, ada banyak sekali manfaat-manfaat dari ketiga layanan cloud cloud ini pastinya juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan sekarang uh, tergantung kitanya kita membutuhkan kebutuhan yang mana uh, kita sedang memerlukan layanan untuk yang lebih efisien yang mana. Jadi kurang lebih segitu presentasi dari saya. Ketika saya ada salah kata tolong dimaafkan dalam presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.